Contoh yang lain, kalau pluralisme, ada pluralisme bahasanya Wittgenstein. Cuma tak kasih judulnya aja. Next time kita masuk lebih dalam. Kalau yang teori gambar itu, kalau teori gambar itu kata-kata merujuk barangnya. Itu namanya Wittgenstein 1 karena itu Wittgenstein era pertama. Teori-teori awal dari Wittgenstein namanya teori gambar. Kalau saya ngomong teh, yang dirujuk ya barang seperti ini. Kalau saya ngomong mikrofon, yang dirujuk barang seperti ini. Jadi kata-kata itu kayak gambar, mewakili barangnya, kayak foto. Kalau saya ada tulisan manusia, yang dirujuk ya orang kayak begini. Itu namanya teori gambar. Sifatnya plural juga, karena masing-masing kata mewakili gambarnya sendiri-sendiri. Itu nanti yang kalau dikembangkan jadi logika, namanya atomisme logis. Cara berpikir yang atomistik, masing-masing mewakili substansinya sendiri-sendiri. Nah, Wittgenstein 2 ada perubahan. Cuma bukan dari plural jadi tidak plural, tapi jadi lebih plural lagi. Namanya language game. Kalau tadi kan teori gambar, kata-kata mewakili barang, kata meja mewakili barang kayak gini. Tapi terus direvisi oleh Wittgenstein, ternyata tidak selalu begitu. Tidak selalu kata meja mewakili barang kayak gini. Tidak selalu kata kursi mewakili barang kayak gini. Tergantung penggunaannya. Kalau di bukunya Wittgenstein namanya ordinary use, tergantung pemakaian sehari-hari. Kata kursi misalnya, para caleg bulan-bulan ini sedang berebut kursi. Nah itu apa ya, terus datang ke kantor DPR terus rebutan kursinya DPR, kan enggak. Jadi tergantung pemakaiannya. Kalau saya ngomong kuda misalnya, ya tergantung dalam konteks apa saya ngomong kuda. Misalnya ini mesin ini kekuatannya 500 tenaga kuda misalnya. Kuda yang mana dulu, dalam konteks apa dulu. Saya kemarin ke Surabaya naik Kijan. Nah itu kan, yo Kijan gunanya apa dulu, ya kan? Karena ini bulan Muharram, maka kemarin malam saya ziarah ke Sarkem. Nah misalnya, oh itu kan konotasinya kan wis beda. Itu language game. Jadi bahasa itu tidak kayak teori gambar, tapi digunakannya seperti apa. Jadi nggak cuma substansinya, substansi beda-beda bahkan, dan penggunaannya juga beda-beda. Tidur itu paling enak kalau pakai sarung. Nah istilah sarung itu juga ambigu, bisa macam-macam. Ya, aja terus ke. Oke. Terus ya, yang paling dahsyat biasanya orang membahas tentang postmodern pluralism. Pluralisme postmodern. Itu tidak bisa tak jelaskan kalau ini. Kita akan ketemu next time di ngaji-ngaji filsafat selanjutnya. Cuma kamu kenali aja. Ada cultural pluralism, ideological pluralism, pluralisme agama, ada dekonstruksi, logosentris, hermeneutik, poststruktural, pop culture. Sebenarnya hubungannya dengan pluralisme. Radikal pragmatisme, termasuk juga ada, kamu nggak ngerti kan, ada aliran namanya narsisisme. Dan itu baru ketemu aku, tapi ada ya, ada filosof yang punya itu tentang narsisisme. Ini penyakitnya orang yang tiap hari bikin status di Facebook. Kena virus namanya narsisisme dan lain-lain. Ini kita akan ketemu insya Allah di ngaji-ngaji selanjutnya. Namanya postmodern pluralisme, karena isu pluralisme itu menguat sangat dahsyat di era postmodern, ketika orang ingin mendekonstruksi semua ide yang pernah muncul sebelumnya. Kebenaran dalam pluralisme itu namanya kebenaran aletik pluralisme. Jadi benar itu ada, cuma dia sifatnya banyak karena sesuai objek dan perspektifnya. Benar sesuai objeknya, benar sesuai perspektifnya. Dan itu namanya aletik pluralisme. Aletik pluralisme itu sebenarnya yang punya istilah ini namanya filsafat pragmatisme, yang tokohnya antara lain William James.
Ya, jadi ukuran kebenarannya, kenapa harus pakai ukuran kebenaran? Karena ketika kita berhadapan dengan kebenaran yang banyak, kadang-kadang kita harus milih salah satu. Salah satu yang harus kita pilih itu, kalau katanya pragmatisme, pilihlah dari 4 kategori. Kalau kamu ada lihat banyak hal yang beda-beda. Yang pertama predictability, yang kedua koherensi, yang ketiga simplicity, yang keempat fruitfulness. Ini panjang. Insya Allah besok kalau kita ngomong sistem-sistem filsafat, pasti akan ada sesi khusus untuk pragmatisme. Tapi untuk sementara, ngukur benar salahnya sesuatu dari banyak perspektif yang kamu pilih tadi, pilihlah predictability-nya. Predictability itu yang konsisten buat besok juga begitu. Sekarang A, besok juga pasti masih A, besoknya lagi pasti juga masih A. Kamu ramalkan begitu. Yang bisa kamu ramal begitu, itu biasanya lebih valid. Jadi ada anak, seorang ibu sayang pada anaknya, itu besok juga begitu, kemarin juga begitu, insya Allah meskipun ada yang beda, tapi secara umum pasti begitu. Itu namanya predictable. Itu biasanya lebih valid dari banyak alternatif yang lain. Yang kedua koherensi. Koherensi itu secara logis nyambung. Jangan dipilih yang tidak nyambung secara logis, meskipun beda perspektif, karena kadang-kadang ada yang maksa perspektif. Kalau dipaksa biasanya nggak logis. Cari koherensinya. Atau simplicity. Dari banyak ini kok rasanya benar semua ya, tak pilih yang mana ya. Kalau kamu bingung, cari yang paling sederhana dan paling simpel menjelaskan realitasnya. Semakin pikiran ruwet, itu biasanya semakin dibuat-buat. Iya. Ada dalam filsafat namanya Occam Razor. Occam Razor. Ada filsuf namanya Occam, punya teori Razor, teori gunting. Occam Razor itu isinya, kalau ada dua teori yang sama-sama menjelaskan realitas, modelnya juga sama, dan kamu mau milih mana yang lebih benar di antara dua ini, pilihnya yang lebih simple, lebih sederhana. Itu biasanya lebih benar. Jadi kalau ada dua orang sama-sama mau ngomong padamu, yang satu bulet, yang satu to the point. Biasanya yang lebih serius yang to the point. Itu namanya Occam Razor. Kalau ada orang datang tiba, Mas, aku pinjam uang bisa nggak? Yang satunya, gini ya Mas, saya itu. Jadi biasanya kalau ada yang kayak gini, insya Allah yang lebih butuh uang yang pertama tadi. Dia sangat butuh, terus aku pinjam uang bisa. Sama kalau orang mengungkapin jatuh cinta padamu, kok bulet, dirimu itu bagiku sebenarnya sesuai, kamu telat. Yang satu, aku senang padamu, cepet itu biasanya lebih. Nah, itu yang lebih simpel. Jadi kalau kamu punya banyak teori, padahal menjelaskan realitas yang sama, carilah yang lebih simpel. Kalau ternyata predictable-nya sama, koherensinya sama, simplicitasnya sama, ya paling enggak carilah fruitfulness-nya. Fruitfulness itu manfaatnya bagimu mana? Yang lebih produktif, yang lebih bermanfaat bagimu yang mana? Itu kategori terakhir sudah. Predictability-nya bagus, koherensinya nyambung, sama-sama simple, jelas. Ya cari aja berarti yang menurut kamu paling menguntungkan yang mana. Nah itu fruitfulness-nya, kategori keempat. Nah itu kalau kamu ketemu banyak kebenaran. Cuma parameter ini adanya dari namanya pragmatisme. Dan kebenaran pluralisme namanya alectic pluralism. Oke, ini yang terakhir. Jadi gimana kemudian kamu menyikapi adanya pluralisme? Kalau realitas itu banyak, baik sosial, budaya, politik, bahkan alam, itu terus gimana? Jadi yang pertama secara etik, pluralitas itu mengimplikasikan energetic engagement with diversity. Jadi ketika itu banyak, yang harus kamu lakukan yang pertama adalah jangan isolatif.
Pergauli semuanya. Ketika kamu isolatif jadinya eksklusif. Jadi lakukan energetic engagement. Kalau di kampungmu ada NU, ada Muhammadiyah, ada MTA, ada ya, kamu harus berinteraksi terus dengan semuanya. Jangan eksklusif. Kalau eksklusif ya jadinya bisa misunderstanding, salah paham, saling lirik, gak jelas. Ya kan? Kalau ada temenmu yang beda-beda kategori, ya jangan kamu sekat dirimu dengan dia, tapi harus energetic engagement. Pergauli, sopo ngerti yang kamu anggap bagus selama ini kamu salah paham ternyata jelek, atau sebaliknya yang kamu anggap jelek ternyata bagus. Orang mencaci maki, menyalah-nyalahkan itu biasanya karena kurang komunikasi. Kamu yakin bahwa pluralitas itu sunatullah, pasti realitas itu plural, tapi kan jangan diam. Kalau kamu diam, gak ada gunanya kamu ngerti pluralitas. Pergauli semuanya biar kamu ngerti. Maka plural implikasi kedua, berhadapan dengan yang lain dalam pluralitas itu. Kalau kamu diam, meskipun kamu percaya bahwa yang lain juga ada, yang terjadi cuma toleransi. Toleransi itu bagus, tapi kurang. Gitu. Kenapa? Kalau toleransi itu, ya wis kamu Kristen lah, kamu Muhammadiyah lah, kamu NU lah, asal nggak nyenggol aku, jalan aja nggak apa-apa. Nah itu namanya toleran. Tapi toleran ini kayak orang cuek gitu kan toleran. Alah peduli amat, nggak ada hubungannya sama aku. Nah itu nggak cukup toleransi. Indonesia zaman dulu dikembangkan luar biasa namanya toleransi, hasilnya hari ini. Toleransi itu jalan kalau setiap orang eksklusif dan nggak saling sentuh, hidup tidak di ranah yang sama. Tapi begitu masuk di dunia yang sama, kalau cuma toleransi suatu ketika mesti meledak. Yang dibutuhkan nggak cuma toleransi, tapi active seeking of understanding across lines of difference. Jadi saling memahami. Kita itu kan hidup di dunia yang sama ya. Cobalah, kalau kamu kayak gimana sih caramu berpikir, kayak gimana sih caramu berperilaku. Oh kayak gitu ya, kalau saya kok kayak gini ya. Nah gitu loh, itu saling memahami, menghadapi pluralitas. Itu dimensi etiknya. Jadi jangan diem saja, juga jangan cuek. Jadi yang pertama jangan isolatif, yang kedua jangan cuek. Kemudian bersikap pluralis, peduli dengan yang lain tadi, tidak isolatif, tidak sekedar toleransi. Tidak berarti kamu harus relativis, tidak berarti kamu harus terus. Kalau gitu kadang-kadang identitasku bisa dibuang lah, enggak begitu. Tapi apa? Encounter of commitment. Jadi kalau kamu punya tetangga orang Kristen, saling pahami dengan dia. Sorry mas yang Kristen, saya kalau subuh itu di masjid harus adzan keras-keras. Jadi mohon maklum, karena ini nggak bisa diganggu gugat. Saya harus komitmen. Kamu ndak harus kompromi, ndak harus menggalikan identitas. Tetanggaku Kristen, ndak enak subuh teriak-teriak, udah subuh sholatnya agak siangan dikit lah, kasihan dia. Ndak harus gitu. Makanya tadi kamu disuruh saling memahami. Kamu pahami dia, dia pahami kamu. Kalau orang Kristennya, mas mohon maaf ya mas, aku minggu pagi ke gereja, jadi kalau sampean ngundang kerja bakti saya ndak ikut. Oh iya ndak apa-apa mas, saya ngerti ya, kayak saya kalau Jumat atau kayak saya kalau subuh. Saling memahami. Dengan tidak mengobarkan komitmenmu selama ini nggak apa-apa. Kamu punya perspektif, temanmu punya perspektif, kita saling memahami. Dan ndak harus kamu harus ikut perspektif itu, ndak harus. Jadi encounter of commitment. Jadi saling mendialogkan komitmen. Karena itu yang terakhir diingat-ingat, isinya hidup bersama yang sifatnya plural itu dialog and encounter. Dialog terus, saling memahami terus. Dialog bukan debat loh ya. Kalau debat itu nyari menang kalah. Kalau dialog itu mutual understanding, saling memahami. Selama ini yang sering terjadi debat, kamu nyari menang-menangan. Tak cari dalil ben wong Kristene kalah, tak cari dalil biar orang NU-nya kelepek-kelepek, tak cari dalil. Enggak, itu namanya debat, nyari menang kalah. Kalau kayak gini hasilnya mesti konflik. Kenapa? Karena
Biasanya ideologi kayak agama itu basisnya percaya tidak percaya. Argumen kayak apapun kalau dia nggak percaya ya nggak diterima. Jadi dialog. Jadi beda dengan debat. Jadi terus terlibat, dialog, saling memahami, tetap memegangi komitmen hidup bersama, mesti akan jalan. Maka kamu nggak perlu takut pluralisme, nggak perlu takut aliran yang berbeda, nggak perlu takut pandangan yang berbeda. Semuanya akan tetap jalan dan bahkan saling memperkaya. Nah, itu dimensi etiknya pluralisme. Maka jangan terlalu takut, jangan terlalu sumpek. Waduh, ini kok plural ya, realitasnya nggak apa-apa. Makanya Nabi bilang ikhtilafu ummati itu rahmat. Kenapa? Begitu berbeda-beda, kita bisa saling melengkapi, kita bisa saling mendukung, kita bisa saling memperkaya wawasan. Tapi kalau sama enggak mungkin bisa. Cuma selama ini cara kita menyikapi pluralisme yang berbeda. Nah, itu dimensi etiknya pluralisme. Oke, itu terakhir untuk pluralisme dan untuk tema besar ontologi. Kalau ada yang mau komentar 1-2 boleh lah. Kalau enggak ada, alhamdulillah saya bisa pulang, siap-siap nonton sepak bola nanti. Chelsea disiarkan enggak? Enggak ya? Iya. Oke. Minggu depan insya Allah kita ketemu lagi dengan aksiologi. Bagian pertama. Saya tidak ngerti nanti ada berapa sesi untuk aksiologi. Yang jelas nggak mungkin satu sesi karena tema besarnya aja ada 2, etika dan estetika. Yang etika itu saya juga nggak yakin bisa sekali pertemuan, bisa 2, 3, 4, atau kalau tak anggap penting ya bisa tak kasih banyak etika. Karena di antara tema-tema besar filsafat, etika sebenarnya yang paling banyak bersentuhan dengan dunia kita sehari-hari, dunia nyata. Makanya namanya aksiologi, dunia aksi, dunia action, dunia hidup sehari-hari, bukan sekedar dunia refleksi. Oke, alhamdulillah kalau nggak ada komentar, insya Allah ketemu lagi minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.